Gegerkan dunia. Tim Garuda tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dengan berhasil mengalahkan Bahrain 1-0. Gol kemenangan tim Garuda diciptakan oleh Bang Ole Romeni pada menit ke-24, setelah berhasil memanfaatkan umpan manis dan cantik dari Marcelino Ferdinand. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Gegerkan dunia. Tim Garuda tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dengan berhasil mengalahkan Bahrain 1-0. Gol kemenangan tim Garuda diciptakan oleh Bang Ole Romeni pada menit ke-24, setelah berhasil memanfaatkan umpan manis dan cantik dari Marcelino Ferdinand. Dengan hasil ini, tim Garuda berada di posisi keempat di grup C dengan mengoleksi 9 poin. Hasil ini juga menjaga asa tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tentunya dengan lolos ke babak 4. Kenapa peluang tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia harus lewat jalur round atau babak 4? Karena seperti yang sudah Mimin bahas pada video-video sebelumnya, pertandingan melawan Australia adalah pertandingan final dalam memperebutkan posisi kedua di grup neraka ini. Di video tersebut Mimin memprediksikan bahwa tim yang memenangkan laga di Sydney Football Stadium bakal punya peluang lebih besar, yang akan melangkah mulus lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan hasil akhirnya sama-sama kita ketahui, Australia keluar sebagai pemenang. Sejatinya dalam pertandingan tersebut tim Garuda tidak akan kalah atau kehilangan poin jika seandainya taktik dan strategi dari pelatih tidak murni melakukan penyerangan dengan high press yang sangat tinggi, yang membuat garis pertahanan tim Garuda pun juga ikut naik menjadi sangat tinggi. Disinilah blunder dari Patrick Kluivert dalam menerapkan taktik dan strateginya, dengan memainkan total football atau formasi menyerang, yang sebenarnya dirasa kurang cocok dengan kualitas pemain tim Garuda saat ini. Namun pada hari ini Patrick Kluivert telah menebus kesalahannya, mungkin dikarenakan mendapatkan masukan, atau mau menerima masukan dari publik atau media sosial seperti YouTube yang membahas detail tentang tim Garuda. Termasuk masukan dari asisten pelatihnya Alex Pastor, yang menyebut tim Garuda saat ini belum pantas untuk melakukan total football yang sejati. Kerendahan hati Patrick Kluivert untuk legowo menerima masukan dari luar patut kita apresiasi, mengingat Patrick Kluivert sendiri adalah penggemar berat total football yang sejati. Dan seperti kita lihat hasilnya pada laga tadi malam. Tim Garuda yang tampil dengan formasi 3-4-3 dengan taktik dan strategi lebih condong menunggu atau bertahan, dan seketika akan melakukan counter attack atau serangan balik jika ada kondisi atau celah dari pihak lawan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gol. Tim Garuda akhirnya mampu membungkam Bahrain di SUGBK Jakarta, sekaligus sebagai pembalasan atas sakit hati Sobat Garuda, di mana pada pertandingan di kandang Bahrain, kemenangan tim Garuda yang sudah di depan mata sirna akibat keputusan kontroversial wasit botak Ahmed Alkaf. Pada malam yang penuh semangat dari para Sobat Garuda yang menonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia, yang dikenal sebagai tim Garuda, menghadapi tantangan besar melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad asuhan Patrick Kluivert menunjukkan determinasi tinggi. Formasi 3-4-3 yang diterapkan menampilkan Martin Paes di bawah Mistar, dengan trio bek Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner. Lini tengah dikomandi oleh Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Kelvin Verdong, sementara lini depan dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand, Ula Romeni, dan Ragnar Oratmangoen. Di menit ke-15, peluang emas hampir tercipta ketika Tom Haye melepaskan tendangan bebas dari sisi kanan kotak penalti Bahrain. Bola meluncur deras, namun kiper Bahrain, Ibrahim Lutfalla, dengan sigap menepisnya, menggagalkan upaya tersebut. Tekanan terus dilancarkan oleh tim Garuda, memaksa pertahanan Bahrain bekerja ekstra keras. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-24. Marcelino Ferdinand, dengan visi bermain yang tajam, mengirim umpan silang datar yang sempurna ke dalam kotak penalti. Ula Romeni, penyerang naturalisasi asal Belanda, dengan tenang menyambut umpan tersebut dan menceploskan bola ke gawang, membawa Indonesia unggul 1-0. Sorak-sorai penonton membahana, merayakan keunggulan yang diraih dengan perjuangan keras. Memasuki babak kedua, Bahrain berusaha bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Namun, lini pertahanan Indonesia tampil disiplin dan solid, menggagalkan setiap upaya lawan. Martin Paes beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, memastikan gawang Indonesia tetap rawan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan tipis 1-0 ini membawa Indonesia mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 2 kemenangan, 3 seri,
dan 3 kekalahan. Meskipun masih berada di peringkat keempat grup C, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Syaratnya, tim Garuda harus meraih kemenangan di 2 laga tersisa, melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Selain itu, Indonesia berharap Australia kehilangan poin di 2 laga terakhir mereka untuk memperbesar peluang finish di posisi kedua. Kemenangan ini tidak hanya penting dari segi poin, tetapi juga membangkitkan semangat dan kepercayaan diri para pemain serta pendukung setia tim Garuda. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan persiapan matang, harapan untuk melihat Indonesia berlaga di panggung Piala Dunia 2026 semakin nyata. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.